Nah, yang satu ini rajanya, gede, tinggi, berbulu, matanya merah. Nah, dia punya anak buah 3. Anak buahnya itu tulang doang, cuman berlapis kulit, sama rambutnya gondrong. Nah, rajanya ini kenalin diri. Nih, kenalin, nama gue Badrun. Lu mau mati di sini apa mati di rumah? Kalau lu mau mati di sini, gue matiin di sini. Tapi kalau lu mau mati di rumah, lu pulang sekarang. Nah, anak buahnya ini bang, yang 3 ini lagi gigitin badan bapak saya bang. Hah? Gigitin badan bapak saya. Gigitin badan bapak lo? Iya. Saya sama keluarga saya keluar tuh bang, sama ibu saya keluar ruangan. Iya, bapak saya tuh diberesin dulu mayatnya, sama diurus dulu sama dokter, sama suster. Saya keluar, ibu saya cerita bang, kenapa tadi ibu saya nangisnya sampai jengkar kayak gitu bang? Karena ibu saya tuh nyaksiin bang, nyaksiin bapak saya terbang dari ini bang, dari tempat tidurnya dia terbang dibanting ke lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah bagi teman-teman yang menjalankan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cerita kali ini gue udah bersama dengan seorang narasumber. Dan narasumber gue ini tadi sempat cerita ke gue yang bakal dibawainnya dia ini itu benar-benar kisah nyata yang dialami langsung oleh keluarganya. Lebih tepatnya dialami sama ayah tercinta dari narasumber gue ini, dimana ayah tercintanya ini mengalami disantet karena berselisih paham atau nggak suka lah sama almarhum ayahnya narasumber gue ini, dan banyak lagi hal-hal yang dialamin sama keluarga dari narasumber gue ini. Dan nanti juga bakal ada dokumentasinya dari pengobatan sampai penguburan, nanti bakal di share langsung sama narasumber gue ini. Jadi gue juga udah cukup penasaran nih sama cerita lengkapnya seperti apa. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Wahyu, kabar Siap. sehat bang? Alhamdulillah bang, sehat. Alhamdulillah. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di depan nih bang. Siap. Jadi cerita yang pengen lu bawain ini pengalaman nyata keluarga lu nih. Iya bang. Bisa dibilang ayah tercinta ya. Iya. Jadi ayah tercinta lu ini disantet sama seseorang yang nggak suka lah ya. Iya. Kalau boleh bisa dijelasin sedikit apa nih bang? Jadi awalnya bang tuh bokap tuh mandor di salah satu proyek di Jakarta. Proyeknya cukup besar juga, ada beberapa hektar. Nah, jadi karena proyek itu besar, si pemilik proyek ini minta ada 2 mandor bang. Yang satu didatengin dari luar kota. Nah, si mandor yang satu ini nggak suka sama bapak saya. Bapak saya disantet bang. Kenapa saya bilang bapak saya disantet bang? Karena di akhir si pelaku ini ngaku kalau dia nyantet bang. Dia ngaku? Ngaku bang. Ya bapak saya tuh sakitnya aneh bang, bisa dibilang tuh aneh. Karena sakitnya tuh jam 12 malam sampai subuh aja. Setiap jam 12 sampai subuh? Iya bang, sisanya siangnya tuh sehat. Bang Wahyu ditahan lo nih bang ceritanya. Siap bang. Buat teman-teman yang punya pengalaman mistis atau pengalaman horor, baik itu di pendakian atau di luar di pendakian, teman-teman langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Nanti linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Dan terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga diaktifkan tombol loncengnya agar semua teman-teman selalu dapat notifikasi setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Menurut gue cerita yang bakal dibawain sama narasumber gue ini, itu bisa kita ambil sisi pelajarannya, atau bisa kita ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Jadi gue juga udah penasaran nih sama cerita lengkapnya dari narasumber gue ini. Jadi gak usah berlama-lama, langsung aja nih kita petik ceritanya. Ya Bang Wahyu bisa langsung dimulai nih Bang ceritanya. Iya bang. Jadi kejadian ini tuh bang belum lama bang. Pas pandemi kemarin. Tepatnya pas puasa. Awalnya tuh saya kerja di salah satu perusahaan bang. Karena pandemi saya kena PHK bang. Pengurangan karyawan. Nah karena saya nganggur, saya diajak sama bapak saya untuk kerja di proyek itu bang. Jadi bokap tuh mandor di salah satu proyek di Jakarta. Proyeknya cukup besar bang, ada beberapa hektar. Karena proyek ini besar, si pemilik ini minta ada 2 mandor bang. Datangin lah mandor dari luar kota. Datangin dari luar kota, kerja bareng nih bang. Karena satu proyek ada 2 mandor itu kan
nggak satu pemikiran bang. Iya. Jadi cekcok sering cekcok. Awalnya sih bang kerja normal aja. Saya ikut kerja di situ. Kerja normal. Makin lama sering cekcok. Berselisih pendapat. Selisih pendapat sama mandor ini, sering cekcok lah. Jadi beberapa minggu kemudian tuh ada kejadian-kejadian ganjil lah menurut saya. Jadi hari Jumat jam 9 pagi itu bangunan yang bapak saya bangun itu rubuh. Langsung rubuh seketika? Langsung rubuh karena angin besar bang. Tiba-tiba ada angin besar, bangunan rubuh. Nah bapak saya nih jadi kena omel sama pemilik. Nah Jumat depannya bang, itu bangunan itu rubuh lagi bang. Bangunannya rubuh lagi? Iya, 2 kali hari Jumat itu bangunan rubuh bang. Itu menurut saya kejadian ganjilnya. Semakin lama bapak saya malam nih jam 12 itu sakit bang. Jam 12 malam. Tapi ketika azan subuh itu sembuh, nggak sakit lagi. Jadi sakitnya tuh mulanya dari kaki bang, telapak kaki panas, naik sampai ke dada, nyesek langsung. Nah saya tuh sama keluarga saya tuh sama bapak saya tuh nggak ada kepikiran ke situ bang, cuman sakit biasa pikirannya gitu. Terus nggak lama dari situ bang, bapak saya mimpi bang, cerita ke saya langsung bang. Mimpi dia diikat bang, 3 ikatan bang, di sini, di kaki, di perut sama di dada. Diikat pakai kayak kawat dari emas, dilapis kain putih. Mimpinya itu bang, bapak saya pertama kali dia mimpi. Nah dari situ sakitnya tuh makin parah bang, makin parah. Cuman parahnya tuh malam aja. Cuman malam aja. Dan paginya sehat-sehat aja. Sehat, normal, kerja lagi. Nah setelah itu akhirnya bapak saya tuh ngerasa nggak enak nih badan gua gitu, kata bapak saya. Akhirnya dibawa berobat ke salah satu rumah sakit, mau ngecek bang di badan dia tuh ada apa. Terus berangkat sama abang saya nih ke rumah sakit berdua. Pas di rumah sakit kan dironsen bang. Ketika dironsen kan badan lu, baju sama jaket tuh dibuka kan ya. Dibuka, dipegang sama abang saya bang, ditaruh di sini, disampirin sama abang saya. Ketika dironsen di rumah sakit itu di badannya nggak ada penyakit apa-apa bang, normal semua bang. Ketika sampai rumah, abang saya yang tadinya nyampirin kaos bapak saya di sini itu kesurupan bang. Sampai rumah kesurupan, semua barang-barang rumah ditonjok, dibanting, itu hancur bang semua barang rumah. Terus dia ke belakang rumah saya, dia berantem bang. Cuman berantemnya nggak ada lawan bang. Berantem gitu bang, cuman nggak ada lawannya. Akhirnya rame warga semua. Saya pulang nih bang, karena saya dihubungin keluarga saya. Abang saya kan kesurupan. Saya pulang, terus saya telepon salah satu praktisi bang. Kan saya kenal juga tuh. Saya telepon, akhirnya praktisi itu datang. Diobatin lah abang saya sama salah satu praktisi ini. Sembuh nih bang, abang saya normal lagi. Terus akhirnya kerja lagi bang. Bapak saya juga kerja lagi, normal, sehat. Nah pas malamnya sakit lagi bang, jam 12 malam sakit. Pas paginya ini kerasa nih bang mulai drop badannya, nggak enak. Akhirnya saya sekeluarga tuh bawa bapak ke rumah sakit kedua. Di rumah sakit kedua itu bang dirawat bapak. Cuman pas pertama dicek itu nggak ada penyakit sama kayak rumah sakit pertama tuh. Di ronsen juga normal semua, nggak ada penyakit. Jadi di rumah sakit tuh cuma diinfus aja bang, biar ada tenaga, karena kan makan nggak masuk bapak saya tuh. Nah beberapa minggu tuh, kalau nggak salah seminggu 2 minggu lah, pulang ke rumah bang. Udah sehat tuh, di rumah sakit sehat. Pas pulang ke rumah jam 12 malam dia sakit lagi bang. Jadi sakitnya ini mas setiap malam jam 12? Sakitnya jam 12 malam sampai azan subuh aja bang. Nah di suatu momen nih bang, pas paginya ini bang, bapak saya manggil saya sebelum saya berangkat kerja. Bapak saya mau cerita bang. Dia bilang dia masih diikat nih bang, cuman ikatan yang di atas ini, yang di dada ini udah dibuka bang. Ketika ikatan itu dibuka, tapi sakitnya makin parah bang, bukan makin sembuh. Nah sampai situ akhirnya saya manggil salah satu praktisi bang. Saya panggil, saya bawa ke rumah, diobatin lah bang sama salah satu praktisi. Nanti ada dokumentasinya bang. Ada. Pas diobatin di rumah tuh, entah diapain, pokoknya kakinya tuh yang dipegang bang, diobatin ini, diobatin tuh. Bapak saya ditanya nih sama si praktisi ini, karena praktisi ini tahu kalau yang di dalam bapak saya ini bukan dia, bukan real jasadnya bapak saya.
Ditanya, ente kesel nggak sama saya? Kata praktisi ini. Enggak. Tanya lagi, ente masih kesel nggak sama saya? Enggak. Pas ketiga kali nanya, bang, ente kesel nggak sama saya? Baru si jin ini, bang, ngaku, wah kesel banget sama lu. Langsung bentak begitu, bang. Bapak saya sambil nangis, tapi jawabnya tuh nada tinggi cuma nangis. Nggak lama dari situ ibu saya, kan saya ada tuh di belakangnya sama ibu saya, sama teman-teman saya lah. Pas diobatin tuh, jadi mentalnya ke ibu saya kesurupan, bang. Yang ibu saya omongin tuh cuman jangan ikut campur. Itu pas kesurupan ngomong itu, bang, jangan ikut campur. Nah akhirnya disembuhin sama si praktisi ini, dikeluarin lah, sembuh ibu saya. Bapak saya juga sehat, bang. Di situ juga, bang, bapak saya yang tadinya parah nih kakinya nggak bisa jalan, bang, langsung jalan, bang, diobatin sama praktisi itu, langsung diri. Setelah itu normal lagi, bang, beberapa hari normal. Nah nggak lama dari situ bapak saya malamnya sakit lagi, bang. Sakit lagi, nanti jam 5 subuh sembuh lagi, bang. Terus masih yaudah ntar paling juga hari ini doang gitu kata saya mah ya, kata keluarga juga. Dia kerja nih bapak saya. Nah masuk kerja, mungkin si mandor yang satu ini ngelihat bapak saya udah sehat gitu. Nah pas malamnya sakit lagi, bang. Nah pas malam ini makin parah, bang. Pas ketika jam 12 ini makin parah kondisinya, sampai pagi nggak bisa jalan, bang, ngesot dia. Akhirnya kan saya sama keluarga tuh berunding, bang, ini dibawa ke rumah sakit udah, dibawa ke praktisi juga udah. Akhirnya saya cari lagi pengobatan yang secara islami, bang, melalui ruqyah, bang. Di ruqyah bapak saya, cuman kan bapak saya kondisinya nggak bisa jalan nih, bang. Jadi di tempat ruqyah ini jauh, bang, di luar kota. Jadi secara online, bang, di ruqyah lewat video call, bang. Di ruqyah itu muntah-muntah, bang, bapak saya muntah. Setelah selesai ruqyah, bang, bapak saya sehat, bang. Sehat lagi, alhamdulillah. Habis maghrib bapak saya ngomong sama saya, minta diimamin sholat maghrib, bang. Akhirnya saya imamin sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, bang, saya baca ratib nih, bang, bertiga nih di kamar. Saya pimpin baca ratib. Saya baca ratib. Di awal mah ya normal aja itu, bang. Pas sampai di tengah, bang, itu ibu saya sama bapak saya muntah-muntah, bang. Muntah. Tapi saya lanjutin, bang. Ratib itu saya lanjutin. Nah terus ibu saya kesurupan, bang. Di situ kesurupan. Cuman saya nggak gubris gitu, bang. Saya tetap lanjutin baca ratib ini karena saya mau selesaiin dulu. Nah setelah itu yang diomongin ibu saya, yaitu jangan ikut campur. Terus, pokoknya setiap yang kesurupan itu, bang, yang diomongin itu jangan ikut campur. Dari sosok jinnya ini, ya? Dari sosok jinnya ini, bang. Nah akhirnya tuh bapak saya sehat, bang. Habis saya baca ratib tuh normal gitu. Cuman nggak senormal dulunya, cuman bisa jalan lah, nggak ngesot lagi. Nah dia sehat lagi, tapi dia nggak kerja. Saya yang kerja sama kakak saya ada. Saya kerja normal lagi. Nah makin lama kok bapak saya makin parah gitu, bang. Makin parah. Akhirnya saya juga sama keluarga udah pusing, bang. Dibawa ke rumah sakit udah, di spiritual udah. Tapi sembuhnya itu ketika diobatin aja, bang. Ketika praktisi itu selesai ngobatin, bapak saya sakit lagi. Akhirnya saya berunding, saya bawa ke rumah sakit lagi, bang. Ke rumah sakit ketiga. Saya bawa ke rumah sakit ketiga, bang. Akhirnya dicek lagi sama dokter. Pas dicek tuh darahnya habis ternyata. Darah bapak saya tuh nggak ada, habis. Akhirnya saya ke PMI, bang. Saya donor darah saya sama darah kakak saya tuh saya donor ke PMI. Saya bolak-balik ke PMI sama ke rumah sakit, bang. Bolak-balik. Nah saya konsultasi nih, bang, sama salah satu ustadz, bang. Di salah satu pengajian saya juga. Saya konsultasi, akhirnya saya kasih air. Saya jadi ada pengajian nih, bang. Saya taruh air di tengah tuh, saya baca sholawat, bang, beberapa ribu kali sama teman-teman sepengajian tuh. Dikhususkan untuk bapak saya. Akhirnya setelah selesai, saya bawa air itu ke rumah sakit, bang. Ibu saya pulang nih, bang. Saya kan gantian jaga pagi, bang. Setelah saya sampai rumah sakit itu bapak saya cerita sama saya, bang. Yuk, semalam bapak didatengin sama 4 jin. Nah yang satu ini rajanya, gede, tinggi, berbulu, matanya merah. Nah dia punya anak buah 3. Anak buahnya itu tulang doang, cuman berlapis kulit, sama rambutnya gondrong. Nah rajanya ini kenalin diri. Nih kenalin, nama gue Badrun.
lu mau mati di sini apa mati di rumah? Kalau lu mau mati di sini, gua matiin di sini. Tapi kalau lu mau mati di rumah, lu pulang sekarang. Nah, anak buahnya ini bang, yang 3 ini lagi gigitin badan bapak saya bang. Hah? Gigitin badan bapak saya. Gigitin badan bapak lo? Iya. Nah dari situ saya ambil kesimpulan bang, kenapa bapak saya ditambah darahnya bukan nambah malah habis? Karena digigitin itu bang. Oh. Sama jin itu, sama anak buahnya si Badrun ini bang. Saya ceritalah ke salah satu praktisi bang, untuk mengobatin bapak lagi nih, karena jelas ini udah bukan medis penyakitnya. Nah spiritual ini, praktisi ini tuh mengobatin ketika bapak saya di rumah bang. Tapi pulangnya itu nggak boleh lewat jalan pas dia pergi, harus muter dulu bang. Harus beda tempat jalan. Beda tempat bang, beda tempat jalan dia. Cuman nggak kesampean bang. Pas malamnya itu bang, saya kan tiba-tiba tuh pengen ziarah bang. Malam itu jatuhnya malam Kamis, hari Rabu malam Kamis bang. Biasanya kan kalau saya tuh ziarah malam Jumat ya bang. Saya emang rutin bang, ziarah tuh malam Jumat keliling Jakarta, wali-wali Jakarta. Nah tiba-tiba tuh saya pengen ziarah bang malam itu, malam Kamis. Saya pengen ziarah, akhirnya saya panggilin teman-teman saya. Saya ziarah ke salah satu makam wali di Jakarta. Saya ziarah, baru sampai tawasul bang saya bang. Iya. Lagi tawasul, telepon sama ibu saya. Ditelepon, halo yuk. Tapi ibu saya sambil nangis-nangis. Yuk doain bapak ya. Emang kenapa bapak? Saya bilang begitu. Terus ibu saya, nggak apa-apa. Ibu saya masih nutup-nutupin. Nggak apa-apa. Lu doain aja ya. Saya langsung nada tinggi bang. Ngomong. Bapak kenapa? Ngomong. Jangan kayak gitu. Ngomong aja, bapak kenapa? Udah nggak apa-apa bapak. Dimatiin langsung sama ibu saya. Saya lanjut ziarah. Saya lanjut ziarah. Beberapa jam kemudian tuh ditelepon lagi bang saya. Ibu saya tuh nangisnya makin parah. Halo yuk, lu kesini sekarang, cepetan. Di situ saya nangis bang, kejar saya bang. Cuman ibu saya nggak ngomong kalau bapak saya udah parah gitu. Dulu saya cuma disuruh ke sana sekarang juga. Waktu kan ketika saya tuh yang mimpin tuh ziarah tuh. Saya nangis di situ, akhirnya teman saya lanjutin ya. Bapak gua ada masalah di rumah sakit. Saya tinggal tuh sambil nangis-nangis bang. Di perjalanan itu bang, dengan refleks ya bang, saya tuh nangis sendiri bang. Nanti saya berhenti sendiri. Sudah nangisnya sambil naik motor tuh saya nangis. Tapi nanti berhenti sendiri nangisnya. Saya ngebut-ngebutnya. Saya sampai rumah sakit. Ada ibu saya doang sendiri di luar rumah sakit, di luar kamar tuh. Ibu saya nangis cengkar. Kenapa? Lihat aja ke dalam. Akhirnya saya masuk ke dalam. Bapak saya masih ada napas tuh, belum meninggal. Akhirnya ibu saya nelpon abang-abang saya semua, keluarga dia semua. Saya teman-teman saya semua saya teleponin. Saya minta tolong. Akhirnya datang keluarga saya tuh, abang-abang saya datang. Setelah abang-abang saya pada datang bang, keluarga saya pada datang, itu bapak saya meninggal bang. Bapak saya meninggal, kan saya sama diurus dulu sama dokter, sama suster. Saya keluar, ibu saya cerita bang, kenapa tadi ibu saya nangisnya sampai jengkar kayak gitu bang? Karena ibu saya tuh nyaksiin bang, nyaksiin bapak saya tuh terbang dari ini bang, dari tempat tidurnya dia terbang dibanting ke lantai bang. Astagfirullahaladzim. Enggak bang gua asli gua keinget gua masya Allah. Menurut jahat banget orang sampai segini, sampai mau mati aja dibikin kayak gini. Sampai situ, nggak sampai situ aja bang ceritanya bang. Setelah bapak saya meninggal juga masih banyak gangguan. Nah bapak saya akhirnya dikubur bang, dikubur malam pertama tahlilan. Nah pas tahlilan itu bang, ustadznya ini bilang, wah ada nggak beres nih. Di ustadznya itu ngerti juga bang kayak gitu, yang spiritual juga. Dia bilang nggak beres kenapa tak? Ceritanya gitu kan, nggak beres pokoknya. Jadi tercium bau gosong gitu bang. Kayak datang pokoknya, jin itu masih datang ke rumah, masih ada di rumah. Dia masih di rumah jin itu. Jadi kan paginya nih bang, paginya itu ibu-ibu tuh banyak datang ke rumah bang, bawa-bawa bingkisan gitu buat bantu-bantu tahlilan bang. Nah ibu-ibu ini yang bantu keluarga saya ini bang, itu selalu dikasih lihat bang sama jin ini bang, Sama si jin yang ngaku-ngaku Badrun. Iya, jin pertama itu Badrun.
sering ditampakin sama ini bang. Ada satu ketika itu ibu-ibu tetangga saya bang bawa bingkisan. Nah ketika masuk ke dalam rumah saya itu dia ngelihat sosok gede tinggi hitam berbulu tingginya tuh sama kayak rumah saya bang. Dia lempar tuh bingkisan, dia kabur bang pulang ke rumah. Merinding gua. Nah nggak sampai situ bang, nenek saya itu sakit juga bang setelah bantuin di rumah saya. Setelah ditampakin dia juga sakitnya itu sama kayak bapak saya, darahnya nggak ada. Tapi alhamdulillahnya bang, kalau nenek saya itu ketika darah ditambah dia nambah sehat tapi sekarang alhamdulillah. Ada juga tetangga saya bang, anaknya itu jadi bantuin saya bang, dari proses pengobatan sampai proses pemakaman sampai pengajian itu anaknya itu bantuin saya. Ketika ibunya ke rumah saya bantuin, ibu sakit bang. Ibunya sakit juga. Sakit juga bang, sakitnya sama, darahnya nggak ada. Sampai segitunya bang, jin ini bang, mungkin pengen bikin keluarga saya susah bang, nggak ada yang bantu bang. Akhirnya bang, setelah tahlilan malam ke-7 bang, itu jatuhnya di hari Jumat bang. Di hari Jumat kan saya paginya siangnya sholat Jumat bang. Setelah saya sholat Jumat tuh saya ziarah ke makam bapak saya. Setelah saya selesai ziarah, saya doain bapak saya. Biasanya tuh saya kalau habis ziarah tuh langsung pulang bang. Nah di hari itu tiba-tiba hati saya bilang, lu ngerokok dulu deh. Nah jadi makam bapak saya ini tempat duduk ada bang, tempat saya parkir motor juga, jadi nggak jauh dari makam. Saya ngerokok tuh bang sebatang sambil liatin makam bapak saya. Ketika saya lagi ngerokok bang, itu ada bapak-bapak lewat bang, pakai jaket hitam, celana lepis, rambutnya setengah botak, pakai kacamata. Sambil video call dia bang, video call orang. Terus dia bilang, saya ingat banget bang, dia bilang gini, makamnya yang mana ya? Dia bilang begitu. Tapi jalannya ngelewatin saya bang, lewatin saya dulu. Terus saya nggak perhatiin, saya tetap ngerokok gitu. Nah, rokoknya sambil ngeliatin makam. Ketika saya buang muka, lama juga tuh, rokok udah mau habis bang, rokok saya habis, saya mau pulang bang. Ketika saya mau pulang bang, itu bapak itu ada di makam bapak saya. Ngapain? Ketika saya perhatiin ya bang, itu dia ngorek-ngorek makam bapak saya. Lagi mau gali-gali makam bapak? Iya, makam bapak saya digali bang sama orang tuh. Tapi saya coba liatin dulu nih bang, dia mau ngapain nih. Saya liatin. Nah ketika itu dia naruh barang bang. Barangnya itu putih, kayak kain gitu, kain putih. Terus di dalamnya ada lagi bang, kayak baca-bacaan gitu bang. Terusnya saya samperin bang. Saya tanya langsung, Pak, Bapak ngapain? Saya lagi ziarah gitu. Dia bilang, saya lagi ziarah. Bapak siapanya Sohibul Makom bang? Saya tanya kayak gitu. Saya saudaranya Sohibul Makom dari Pinang Ranti. Nama saya Nur Hamsi. Dia nyebutin nama sama nyebutin daerah dia. Bapak kenal saya nggak? Saya tanya begitu. Dia bilang, kamu siapa ya? Saya anaknya Sohibul Makom. Saya bilang begitu, dia ambil apa tuh? Barangnya itu diambil sama dia, dikantongin, dia lari bang. Nah salahnya saya bang, saya bukan nangkap itu bang, saya langsung nangis di situ bang. Saya benar-benar ngerasa bersalah di situ bang. Kenapa saya nggak tangkap dulu nih orang? Jadi saya langsung nangis aja gitu bang. Setelah itu bang, saya pulang nih bang dari makam. Setelah saya pulang, saya konsultasi nih sama Ustadz bang. Saya konsultasi Ustadz, makam bapak saya digali orang. Bagaimana Ustadz? Saya tanya gitu. Terus Ustadznya kayak ngerawang gitulah. Nah setelah itu kata Ustadz ini, ente setiap malam Senin sama malam Jumat ente tungguin makam bapak ente dari habis maghrib sampai azan subuh. Di situ dia pasti datang. Ustadznya itu ngomong gitu bang. Ya udah saya ajak pengajian teman-teman pengajian saya bang untuk jagain makam bapak saya. Jadi ini makam nih bang, komplek pemakaman tuh kan depannya jalan tuh. Pas persis depan jalan ini rumah teman saya bang. Ada gerbangnya gitu. Jadi saya kumpulin teman-teman saya tuh, saya ajak ke situ. Jadi dalam gerbang itu bang nggak kelihatan. Nah malam Jumat nih bang, tepatnya malam Jumat, saya itu kira-kira jam 11 malam bang. Pas jam 11 malam bang, itu ada orang yang kemarin gali makam bapak saya bang, datang lagi dia. Bang kemarin ketemu lagi gali-gali iya. bapak lu bang. Saya masih ingat betul mukanya bang. Jadi ketemunya itu ketika saya mau keluar, dia datang berpapasan gitu bang sama saya. Jadi dia kabur lagi bang. Akhirnya saya kejar tuh bang, saya berdua teman saya naik motor, naik mobil. Terus dia masuk ke tol, jadi nggak kenal lagi bang. Nah minggu depannya kan saya jaga lagi bang di makam bapak saya.
Saya jaga lagi, jam 11, jam 12 aman. Nah, ketika jam 3 pagi tuh saya mau pulang, Bang. Datang lagi, Bang, itu orang. Itu orang datang lagi? Datang lagi sama temannya, Bang. Cuman ketemunya itu, Bang, ketika berpapasan terus, Bang. Belum pernah. Saya tuh pengennya dia naro, saya langsung tegrep gitu, Bang. Biar ada bukti dulu. Biar ngaku lu nih ngapain di sini gitu, biar ada kejelasan gitu, Bang. Tapi ketika ketemunya tuh berpapasan gitu, Bang. Jadi nggak pernah ketangkep, jadi kabur terus dia, Bang. Nah, setelah itu, Bang, akhirnya capek juga, Bang, saya, Bang. Jadi saya tinggal, tapi alhamdulillah makam bapak saya aman, Bang. Proyek bapak saya kan ini dipegang utuh nih sama si mandor yang dari luar kota ini, Bang. Dipegang utuh. Kan dia tahu nih, saya tuh deket sama salah satu security di situ, Bang. Dekat banget saya sama security situ, karena teman itu juga lah. Dulu pas saya kerja di situ, kan saya lama juga tuh. Jadi saya akur gitu sama security itu. Nah, dia tahu nih mandor itu kalau saya dekat sama security. Akhirnya dia sampein ke security, menitip salam ke saya. Nitip salam apa tuh, Bang? Mas, tolong titipin salam saya untuk saya sama keluarga saya. Salam apa ya, Mas? Gitu sama security. Saya meminta maaf sama dia sama keluarganya. Saya tuh udah ngelakuin ini. Sekarang saya udah kena imbasnya. Saya udah sakit-sakitan. Saya udah dirampok. Saya udah parah pokoknya keadaan saya sekarang. Nah, saya bilang dong sama security, Bang, tolong sampein lagi. Kalau emang mau minta maaf, datang aja ke rumah. Insya Allah saya sama keluarga saya udah nerima semuanya. Saya ikhlas, emang udah jalannya bapak saya kayak gini. Saya terima semuanya, udah takdirnya gitu. Tapi dia tuh sampai sekarang belum berani gitu, Bang, ke rumah. Nggak ada etikat baik. Nggak ada etikat baik, Bang. Cuma berani lewat orang aja, salam. Bang. Iya. Ya mungkin itu saja, Bang, yang dapat gue ceritain di sini, Bang. Ya, Bang. Makasih banyak nih, Bang, udah mau berbagi kisah Bang. nyata yang lo alamin sama keluarga ya. Iya, Bang. Dan kalau boleh gue sedikit kilas balik yang masalah teman mandor dari almarhum bokap lo nih. Iya. Jadi kalau lu tahu gak sih, Bang, maksudnya apa aja sih perselisihan sampai mandor yang dari luar kota ini tuh sampai segitunya gitu pengen bikin ayah lu ini meninggal? Ya mungkin dari selisih paham aja gitu, Bang, selisih paham. Terus juga dia tuh pengen milikin seutuhnya, Bang, proyek ini, karena proyek ini tuh panjang, Bang. Bapak saya tuh dari tahun 2005, Bang, sampai 2020 dipercaya nih ayah lu nih. Satu-satunya orang yang megang proyek itu bapak saya dari dulu sampai sekarang. Jadi dia ini pengen ngambil alih lah. Ngambil alih, Bang. Sedangkan dia baru kenal sama bos itu. Bang Wahyu, makasih banyak nih. Iya, Bang, sama-sama, Bang. Udah mau berkenan nih berbagi pengalaman kisah nyata lu dan keluarga alami nih. Iya, Bang. Semoga almarhum ayah tercinta lu ini diterima amal ibadahnya. Amin. Dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terutama husnul khotimah ditempatkan di surganya Allah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga cerita dari pengalaman kisah nyata Bang Wahyu ini bisa kita ambil pelajaran lah pada intinya, Bang. Iya, Bang. Kalau bisa dibilang jangan sampai lah ngelakuin hal-hal yang benar-benar dibenci sama Allah ya, Bang. Benar, Bang. Kalau dibenci sama Allah kayak gitu bahaya, Bang. Semua perlakuan kita juga pasti ada pertanggungjawabannya. Karena sesungguhnya ya, mohon maaf nih, ya dunia ini sementara gitu, Bang. Kan ya, akhirat lama-lamanya ya, Bang. Iya. Jadi makasih banyak nih buat teman-teman yang udah nyaksiin dari awal sampai akhir, nggak di skip videonya. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman mistis atau pengalaman horor di pendakian atau di luar di pendakian, teman-teman langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Nanti linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Ya udah, sekian. Gue Aris Dimensi Mistik dan Bang Wahyu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wahyu, makasih banyak. Siap, Bang.